Halo, seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin kamu di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, ngaca, terus tiba-tiba mikir, aku ini sebenarnya mau kemana sih? Di era sekarang ya, dengan budaya hustle dan glorifikasi kesibukan, gampang banget buat kita ngerasa kayak lagi lari di atas treadmill. Coba deh bayangin, kita sibuk bales email tengah malam, ngeliatin pencapaian orang lain di medsos, lari ke sana kemari, tapi pas harinya habis, rasanya kok kosong ya? Rasanya kayak kita tuh sibuk banget bergerak, tapi nggak benar-benar maju kemana-mana karena kita kehilangan jangkar utama. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah sumber materi yang benar-benar mind-blowing soal filosofi eksistensial. Kita bakal bedah konsep mendalam yang sangat mungkin bakal ngubah cara kamu ngelihat masa depan, karir, atau bahkan hidupmu sehari-hari secara fundamental. Oke, mari kita selami ini bareng-bareng lewat satu pertanyaan mendasar. Apakah kamu punya tujuan hidup? Atau jangan-jangan cuma sekedar selera sementara? Ini bukan pertanyaan basa-basi loh, ini tantangan beneran buat kita. Sering banget kita tuh nyamain yang namanya tujuan sama sekedar keinginan. Contohnya gini, kamu mungkin bilang pengen bikin startup yang sukses. Tapi pertanyaannya, itu beneran tujuan yang mengakar? Atau kamu cuma naksir sama ide keren jadi CEO yang viral di internet? Kita sering pengen kerjaan yang lebih bagus, liburan mewah, hidup tenang, tapi apakah itu jangkar hidupmu yang sebenarnya? Atau cuma angan-angan lewat yang bakal langsung luntur pas kamu sadar kalau bikin startup itu artinya harus rela bangun jam 5 pagi dan gagal berkali-kali? Yuk kita bedah ilusi ini lebih dalam lagi. Masuk ke bagian 1, gagasan ekstrem Fahrudin Faiz. Nah, yang bikin materi di bagian ini super menarik adalah pemikiran dari Fahru bin Faiz ini, kalau didengar sekilas, mungkin terkesan lumayan ekstrim. Tapi kalau kita resapi pelan-pelan, ini tuh sebenarnya tamparan keras buat kita semua soal seberapa dalam sih fondasi hidup kita. Gagasan ini sama sekali bukan ngajarin kita buat merusak diri sendiri ya. Justru ini tuh semacam wake up call soal loyalitas. Beliau nekenin banget kalau tujuan sejati itu butuh komitmen yang super serius. Bukan cuma sekedar selera hari ini yang besok gampang banget dilupain pas kamu nemu hobi baru. Ini soal pengorbanan nyata. Artinya, kamu rela ngorbanin waktu weekend kamu yang asyik buat kerja ekstra atau rela neken ego buat belajar keahlian baru dari nol. Lanjut ke bagian 2, makna eksistensial tujuan hidup. Dan ini benar-benar ngegambarin satu pergeseran paradigma yang luar biasa. Dari sudut pandang eksistensial ini, kita harus mulai ngebuang jauh-jauh pemikiran dangkal soal apa itu pencapaian. Kita udah nggak lagi ngomongin soal menang piala, ngejar jabatan mentereng, atau numpuk harta benda. Tujuan hidup itu ternyata bukan sekedar garis finish yang enak buat dipamerin. Tujuan hidup itu justru metrik dari seberapa tahan banting kita ngadepin penderitaan. Pertanyaannya tuh udah bukan lagi, hal enak apa sih yang pengen kamu dapat, tapi nilai apa sih yang saking berharganya di mata kamu, sampai-sampai kamu rela menderita, berkorban, dan tetap setia biarpun jalannya curam banget. Coba deh bayangin atlet Olimpiada. Mereka kan gak cuma pengen medali emasnya dual ya, mereka rela bangun subuh setiap hari, latihan sampai ototnya kram, nahan sakit bertahun-tahun, karena tujuan itu sepadan sama penderitaannya. Itulah makna eksistensial yang sebenarnya. Coba pikirin deh, apa jarinya kalau kita nggak punya fondasi komitmen sekuat atlet tadi? Wah, bahaya banget. Tanpa jangkar eksistensial, hidup kamu bakal dengan sangat gampang terombang-ambing secara brutal. Kamu bakal keseret sama situasi yang berubah tiap detik. Lihat temen pamer kesuksesan finansial di LinkedIn, langsung panik merasa gagal. Lihat tren bisnis baru yang lagi viral, mendadak pengen banting setir tanpa mikir panjang. Rasa takut ketinggalan alias FOMO ini bakal terus-terusan menghantui setiap malam. Belum lagi tekanan dari ekspektasi orang tua, teman, atau bahkan sekadar algoritma media sosial yang bakal ngehancurin ketenanganmu. Arah hidupmu jadi kabur, ngeblur, karena nggak ada satupun hal yang benar-benar kuat kamu pegang. Ujung-ujungnya, kamu cuma bakal jadi kayak perahu kertas kecil di tengah badai samudra yang nyasar tanpa arah yang pasti. Sekarang kita masuk ke bagian 3, keinginan semata versus komitmen nyata. Oke, tarik napas dulu sebentar, kita pelanin temponya. Pas kita ngerasa kehilangan arah kayak badai tadi, pasti ada satu titik gesekan kritis yang bakal kita hadapin di dunia nyata, yaitu momen di mana semuanya berubah dari sekedar wacana jadi hambatan yang benar-benar sulit, dan zona nyaman kita mulai diusik. Nah, sumber materi kita ini secara khusus nyorotin yang namanya tantangan zona nyaman. Kamu tahu nggak, otak kita itu secara evolusi emang udah dirancang buat nyari jalan yang paling gampang. Para psikolog nyebutnya pencarian akan cognitive ease. Makanya begitu kita ketemu rintangan pertama, entah itu kehabisan modal, dikritik pedes sama klien, atau sekedar ngerasa capek banget, otak kita otomatis nyari jalan keluar. Kita milih nyerah. Dan sadar nggak sadar, nyerah dengan gampang pas keadaan mulai nggak nyaman itu adalah bukti psikologis dan biologis paling mutlak. Kalau apa yang kamu kejar selama ini, ternyata cuma sekedar preferensi, bukan tujuan sejati.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah membedakan secara tegas antara punya preferensi dan punya komitmen mendalam. Gampangnya gini deh, preferensi itu sesuatu yang kamu pengenin karena kondisinya lagi ngedukung, asyik, dan nyaman. Kayak, aku pengen hidup sehat deh, asalkan nggak usah olahraga berat dan tetap bisa makan manis. Itu mah cuma selera sesaat, beda ceritanya sama komitmen mendalam. Ini muncul pas kamu benar-benar meyakini esensi dari sesuatu. Bahkan pas keyakinan itu mulai minta bayaran mahal, entah itu waktu, keringat, maupun air mata. Komitmen mendalam tuh gak peduli sama cuaca. Dia gak peduli hari ini kamu lagi termotivasi atau lagi stres berat, dia bakal tetap maksa kamu buat terus maju. Inilah perbedaan eksistensial yang benar-benar misahin mereka yang hidup beneran dari mereka yang cuma sekedar bereksistensi. Bagian 4 sekaligus bagian terakhir kita. Seberapa jauh kamu berjuang? Nah, setelah kita paham banget soal perbedaan eksistensial tadi, yuk kita bawa filosofi yang kuat ini langsung ke realitas pribadimu. Ujian sejati buat ngetes sebuah tujuan hidup itu nggak pernah diukur dari seberapa banyak checklist pencapaian yang udah kamu centang dengan bangga di akhir tahun. Nggak, metrik aslinya itu justru sangat mentah, seberapa jauh kamu bersedia babak belur untuk hal tersebut. Ini soal stamina kamu buat ngadepin penolakan. Bayangin ada penulis muda, naskahnya ditolak sama 50 penerbit berturut-turut. Kalau nulis itu cuma preferensi, di penolakan ketiga juga dia udah berhenti. Tapi karena ini komitmen mendalam, dia bakal revisi naskahnya untuk yang ke-51 kalinya. Ini soal kemauanmu buat tetap bertarung lewatin jalan buntu yang gak terhindarkan, tanpa ngelepasin sedikit pun genggamanmu pada nilai luhur yang kamu yakini. Buat nutup sesi bedah materi kita kali ini, aku pengen ngasih satu pertanyaan pamungkas ini, dan tolong biarin pertanyaan ini merasap pelan-pelan ke dalam pikiranmu. Apa satu hal yang benar-benar kamu anggap begitu bermakna, hingga kamu tidak akan pernah sudi melepaskannya, seburuk apapun situasi yang menimpamu? Coba deh, pikirin itu sejenak. Kalau kamu ngerasa belum nemu jawabannya, mungkin inilah saat yang tepat buat mulai mencarinya. Terima kasih banyak udah nemenin aku ngebedah materi yang super menggugah ini. Sampai jumpa di perjalanan intelektual kita berikutnya, dan selamat mencari tujuanmu.